Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah verb agreement atau kesesuaian antara verb dengan macam-macam kata yang membentuk noun phrase yang berfungsi sebagai subjek. Di bawah ini adalah contoh soal TOEFL yang memuat materi yang berkaitan dengan verb agreement. Akan kita coba nanti selepas penyampaian materi. Kita mulai materi. Subject verb agreement adalah penyesuaian antara subjek dan verbnya secara benar menurut grammarnya. Contoh pertama, the boy walks to school. Contoh kedua, the boys walk to school. Contoh pertama, verbnya berakhiran s karena subjeknya boy, singular. Contoh kedua, verbnya tidak berakhiran s karena subjeknya boys, plural. Itu contoh yang umum. Beberapa persoalan verb agreement yang muncul dalam soal TOEFL diantaranya terletak pada pola-pola kalimat berikut ini. Yang pertama setelah prepositional phrase dan adjective clause. Yang kedua setelah expression of quantity. Yang ketiga setelah inversive finite verb. Keempat setelah beberapa indefinite pronoun, each dan every. Yang kelima setelah correlative conjunction. Dan yang keenam terakhir setelah collective nouns. Kita awali dari verb agreement yang pertama, setelah prepositional phrase dan adjective clause. Contoh nomor 1, ketika terdapat soal yang menanyakan tentang kata kerja, maka pahamilah dengan betul subjek kalimat tersebut. Di contoh nomor 1, kita dihadapkan pada subjek yang mempunyai dua kata benda, yaitu the key dan the doors. Yang mana the key singular, kemudian the doors adalah plural. Dalam hal ini, pahamilah bahwasanya subjek kalimat adalah kata benda yang tidak berawalan preposition. Karena yang namanya prepositional phrase tidak akan bisa menjadi subjek. Maka dari itu nomor 1 subjeknya adalah the key, yang mana berbentuk singular. Karena itu jawaban yang tepat untuk kata kerjanya adalah is. Selanjutnya, ada beberapa expression yang sering mengikuti noun atau noun phrase sebagai subjeknya, yang mana umumnya expression tersebut adalah restrictive adjective clause dalam bentuk peringkasan yang mempunyai makna yang sepertinya mempengaruhi bentuk atau jumlah subjek asli awalnya, yang mana sebenarnya tidak berpengaruh sama sekali. Beberapa ekspresi tersebut bisa dilihat dalam tabel di bawah ini. Bisa dilihat juga artinya. Sekarang contoh, Mr. Robbins, accompanied by his wife and her children, is arriving tonight. Di situ ada Mr. Robbins, yang mana adalah singular, kemudian diikuti oleh accompanied by his wife and her children, yang mana nampaknya subjeknya akan berubah menjadi plural, namun sebenarnya tidak. Subjek kalimat tetap Mr. Robbins, berbentuk singular atau tunggal. Maka dari itu, kata kerjanya adalah is. Bisa dibandingkan dengan kalimat di bawahnya, yang mana betul-betul mengandung dua subjek sehingga membentuk plural. Maka dari itu, kata kerja yang tepat adalah are. Lanjut ke nomor 2. Pahamilah bentuk subjek yang kata kerjanya berawalan expression of quantity. Penjelasannya, ketika subjek kalimat berawalan expression of quantity, noun setelahnya lah yang menentukan jenis finite verbnya, yang mana mereka bisa dalam bentuk singular atau plural. Expression of quantity bisa dilihat di bawahnya. Ada none, ada all, ada most, dan lain-lain. Expression of quantity ini digolongkan menjadi 3. Yang pertama adalah kelompoknya none, all, most, some, sama half. Nah, sebelum kata bendanya nanti akan diikuti oleh of the. Polanya bisa dilihat di bawahnya ini. Contohnya, none of the book was interesting. Nah, di situ subjeknya adalah setelah of the, jadinya adalah book. Kita tahu booknya itu singular, maka kata kerjanya ketemunya adalah was. Di bawahnya ada 2 exercise, kita lihat all of the books. Nah, books-nya adalah plural, maka untuk jawaban yang tepat di verbnya adalah were. Di bawahnya all of the information
Nah, information itu adalah singular, uncountable noun, dan pasti dianggap singular. Maka untuk itu, verbnya yang tepat adalah was. Sekarang expression of quantity kategori yang B, yaitu no. Keterangannya, untuk expression quantity no, sebelum subjek tidak diikuti preposition of the. Expression no bisa diikuti baik itu singular noun atau plural noun, yang mana nanti verbnya tetap mengikuti bentuk noun yang berada di belakangnya no tersebut. Contoh ada di bawahnya, no example is relevant. Karena di situ example-nya hanya satu, tidak ada akhiran s, makanya verbnya ketemunya is. Sedangkan yang bawahnya karena example-nya ada s-nya, examples, maka dari itu verbnya adalah are. Lanjut yang ke C, expression of quantity dalam kategori a number of dan the number of, yang artinya adalah banyak. Perlu diingat bahwasanya dua-duanya baik itu a number of dan the number of pasti diikuti plural noun. Bendanya pasti lebih dari satu. Tetapi untuk pemilihan verbnya berbeda. A number of nanti verbnya adalah plural verb, sedangkan yang the number of nanti verbnya adalah singular verb. Jadi dalam hal ini jangan terpengaruh sama bentuk nounnya. Lihatlah itu a number atau the number. Contoh di bawahnya, a number of students are going to the class picnic. Pakai are karena a number, sedangkan bawahnya the number of students is going to the class picnic. Verbnya pakai is karena diawali the number. Exercise di bawahnya, the number of days in a week. Nah, pastikan verbnya pilih is, karena the number verbnya harus singular. Selanjutnya nomor 3, fahamilah bentuk verb yang diawali oleh adverb preceding atau bentuk inversi adverb yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya, yang mana berada di depan kata kerja. Penjelasan di bawahnya, pastikan pada kalimat inversi subjeknya setelah verb. Noun yang sebelum verb merupakan bagian dari prepositional phrase yang berfungsi sebagai adverb of place. Sudah kita pelajari ini sebelumnya. Contoh, behind the house were the bicycles that I wanted. Nah, subjeknya adalah the bicycles dalam bentuk plural, maka dari itu verbnya were. Sedangkan bawahnya, behind the house was the bicycle that I wanted. Subjeknya bicycle tanpa s dalam bentuk singular, makanya verbnya was. Kita lihat exercise nomor 1. Only once this morning, the letter delivered by the campus mail. Perhatikan subjeknya the letters, ada s di belakang letters berarti plural. Maka dari itu verbnya pastikan were. Exercise nomor 2 ini pasti akan membingungkan bagi yang belum terbiasa, karena di situ nampak sekali banyak kata kerja seperti would be, was, were, sama able to. Simple sekali teman-teman, itu adalah inversi dari conditional sentence peringkasan. Seperti yang sudah kita bahas di materi sebelumnya, yang mana sebelum diringkas, Gary would be studying the chapters if he were able to get hold of the book. Ketika diringkas, if-nya hilang, maka menyisakan verb, yang mana harus diinversi, diletakkan di sebelum subjek he. Kita tahu dalam conditional sentence tidak memakai to be was, yang mana semua subjek harus memakai were, maka pilihan yang tepat adalah were. Jadinya, Gary would be studying the chapters were he able to get hold of the book. Sekarang nomor 4, verb agreement, subjek yang berawalan indefinite pronoun each dan every. Penjelasannya,
Beberapa kata benda ada kalanya bermakna plural, namun secara gramatikal mereka dianggap singular, sehingga mereka harus menggunakan singular verb. Di antaranya adalah everybody, everyone, everything, anybody, dan sebagaimana nampak lain-lainnya dalam tabel. Kesemua contoh itu meskipun nampak berbentuk plural, namun mereka dianggap singular. Perhatikan pada contoh tabel yang sebelah kanan antara every, each, sama each of ada sedikit catatan. Untuk every dan each selalu diikuti singular noun. Tetapi untuk each yang ada of-nya, noun-nya berbentuk plural. Namun sekali lagi, verb-nya nanti akan tetap singular verb. Contoh di bawahnya, everybody is going to the theater tonight. Kata everybody maknanya adalah semua orang. Tetapi secara grammatical mereka dianggap singular. Maka verb yang tepat adalah is. Contoh nomor 2, because of the low number of orders, nothing has to be done now. Nothing maknanya tak satu pun. Dia merujuk pada benda orders atau pesanan dalam bentuk jamak. Nah, sekali lagi yang perlu diingat, yang berpengaruh di sini bukanlah ordernya, namun nothing. Sehingga verbnya harus singular, has. Di bawah ini adalah contoh kalimat yang menggunakan every dan each. Yang pertama, every worker takes unnecessary breaks. Precious moments of production are lost. Every worker di situ nggak boleh ada s-nya, nggak boleh every workers. Di sisi lain mereka harus menggunakan verb yang singular. Contoh yang kedua, each student has answered the first 3 questions. Each student nggak boleh ada s-nya. Di sisi lain verbnya harus singular. Makanya di situ menggunakan has. Berikutnya contoh each yang diikuti of, yang mana noun-nya harus plural. Namun di sisi lain mereka masih tetap dianggap singular. Makanya verbnya needs, ada akhiran s. Nah, boleh dicoba exercise di bawah ini. Sekarang kita masuk nomor 5. Setelah beberapa correlative conjunction. Keterangannya, penentu bentuk verb pada penggunaan correlative conjunction untuk menghubungkan noun sebagai subjek adalah noun yang kedua, kecuali pada both and. Conjunction ini selalu dihitung jamak, jadi harus diikuti plural verb. Ini sudah kita pelajari dulu di bahasan conjunction dan clause. Contoh yang pertama, either my sisters or my brother want us to work in office. Di situ verbnya menggunakan verb singular yang mana ada akhiran s karena ditentukan oleh subjek yang kedua, my brother, yang mana adalah singular. Contoh yang kedua, not only my brother but also my sisters want to work in office. Di situ verbnya menggunakan want tanpa s. Sekali lagi ditentukan oleh subjek yang kedua yaitu my sisters, yang mana jumlahnya lebih dari 1, makanya want-nya verb plural. Sekarang verb agreement yang terakhir nomor 6 setelah collective noun. Penjelasannya, collective noun adalah beberapa noun yang merupakan kumpulan orang atau benda atau hewan yang dianggap tunggal, sehingga termasuk dalam singular. Beberapa di antaranya bisa dilihat di dalam tabel di bawah. Yang pertama, A adalah golongan collective noun yang menandai manusia, hewan, atau benda. Di dalamnya ada congress, team, majority, dan lain-lain. Untuk collective noun yang menandai hewan, ada beberapa istilah umum, seperti flock of, khusus untuk bird, burung, atau kambing,
bawahnya ada pack off, khusus untuk anjing, sebelahnya ada pride of, khusus untuk singa, dan lain-lain. Contoh di bawahnya, Arsenal team has come to a half hour ago. Nah, ada kata tim yang merupakan sekumpulan orang di situ. Namun sekali lagi mereka dianggap tunggal, makanya verbnya memakai has. Contoh yang kedua, the crowd was wild with excitement. Kata crowd yang bermakna keramaian, yang mana menunjukkan banyak kumpulan orang, namun sekali lagi mereka dianggap singular, maka kata kerjanya adalah was. Berikutnya yang B, collective noun yang menandai money, time, and measurement. Uang, waktu, dan ukuran. Kita lihat. Contoh yang pertama, $25 is too much to pay for that bag. 25 meskipun nampaknya banyak lebih dari satu, tetapi karena mereka termasuk dalam golongan uang, mereka dianggap singular, makanya verbnya adalah is. Contoh yang kedua, 15 minutes isn't enough time to finish this test. 50 minutes meskipun terlihat banyak, 50 menit, namun karena mereka golongannya waktu, mereka dianggap singular, makanya verbnya adalah isn't. Yang ketiga, 2 miles is too much to run in a day. 2 miles nampak lebih dari 1, 2, namun karena dia adalah ukuran, dia dianggap singular, makanya verbnya is. Nah, sekarang saatnya kita mengaplikasikan pemahaman dengan mengerjakan pretest yang tersedia di atas. Nomor 1, kita lihat di awal terdapat prepositional phrase among these. Kita sudah kenali di awal bahwasanya prepositional phrase nggak bisa berfungsi sebagai subjek. Dalam hal ini dia berfungsi sebagai adverb of place. Sebagaimana artinya, yaitu di antara lebah. Nah, ada prepositional phrase di depan, kemudian setelah titik-titik ada noun phrase, maka dapat diketahui bahwa ini adalah ciri-ciri inversi, yang mana subjek kalimat nampak di belakang, berawalan yang berarti sebuah, yang mana menunjukkan bentuk singular, maka dapat dipastikan kebutuhan kalimat ini adalah kata kerja dalam bentuk singular, tanpa ada subjek atau pronoun lainnya. Pilihan A salah karena verbnya plural. Pilihan B masuk akal karena verbnya singular, ada akhiran S. Pilihan C salah karena ada tambahan pronoun it. Pilihan D salah karena ada pronoun they. Sekali lagi, kalimat ini hanya memerlukan verb, kemudian dalam bentuk singular. Maka jawaban yang tepat adalah B, occurs. Nomor 2, yang ditanyakan adalah bagian awal kalimat. Kita analisa dulu verbnya. Ketemu verb finite yaitu have, yang artinya mempunyai. Ada lagi verb heated, bisa jadi dia adalah verb 3 yang harus ada auxiliary-nya, baik to have atau to be, yang mana juga harus dilengkapi conjunction dan subject sebagai pembentuk finite terikat. Atau bisa jadi heated adalah kata kerja dalam bentuk peringkasan atau infinite, yang mana dia hanya perlu noun saja atau noun phrase sebagai subjek yang diterangkan. Jadi ada dua hal yang mungkin untuk mengisi kekosongan nomor 2, yaitu subclause utuh yang harus ada conjunction, subject, dan auxiliary, atau hanya sekedar noun atau noun phrase dikarenakan dalam bentuk peringkasan. Di antara pilihan A, B, C, D tidak ada satupun yang menunjukkan conjunction. Maka jelas sekali ini adalah bentuk peringkasan yang mana kita hanya butuh noun sebagai pelengkapnya. Pilihan A dan B salah karena terdapat kata kerja bantu
Tinggal dua pilihan antara C sama D. Masing-masing masuk akal karena merupakan noun. Namun kita lihat bentuk verb finite-nya, have, yang mana itu adalah verb plural, maka pastikan subjek yang benar adalah dalam bentuk plural. Maka dari itu, D adalah pilihan yang paling tepat. Sekarang kita masuk nomor 3, 4, 5. Ini adalah bentuk soal yang mana kita diminta untuk mencari bagian yang salah di antara A, B, C, dan D. Nomor 3. Each number in a binary system. Ini sudah kita pelajari. Ada subjek berawalan each yang mana dianggap singular. Maka dari itu pastikan verbnya singular. Sementara kita lihat B, verbnya adalah plural. Maka dari itu, B adalah pilihan yang tepat sebagai struktur yang salah. Nomor 4, scientist. Terdapat akhiran S, yang mana menunjukkan bentuk plural, maka pastikan verbnya adalah verb plural, are. Sementara di pilihan A, verbnya singular. Maka jelas sekali A adalah pilihan yang tepat untuk dipilih sebagai struktur yang salah. Nomor 5. On the rim of the Julio volcano in the Hawaiian Islands, our hotel called the Volcano Hotel. Nampak sekali kalimat yang berawalan prepositional phrase, kemudian belakangnya adalah noun sebagai subjeknya, menunjukkan bentuk inversi. Subjek kita lihat singular, sementara verbnya di C adalah plural. Oleh karena itu C adalah pilihan yang tepat untuk dipilih sebagai struktur yang salah. Baiklah, silakan teman-teman sekarang lanjut untuk mengerjakan soal post test di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.